Genius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2640-2642. Mata Jericho Lee tertuju. Siapa yang muncul di hotel Den Haag malam itu? Ya. Roh pedang Suanyuan menjawab, pada saat itu, pria itu melarikan diri dengan sangat cepat dan sangat pandai menyembunyikan napasnya sendiri, jadi saya tidak bisa menilai apakah Xianyunnya adalah manusia dari negeri dongeng. Di bawah premis penyembunyiannya yang disengaja, itu tidak mungkin menilai asal-usulnya dari nafasnya. Tapi intuisi memberitahuku bahwa dia sangat curiga. Terlebih lagi, jika dia benar-benar dari negeri dongeng, maka setelah memeriksa segel sihir malam itu, dia seharusnya tahu bahwa kamu adalah roh bawaan. Dengan kekuatannya, sangat mudah untuk membunuhmu pada saat itu. Bagaimanapun, sekuat apapun kamu pada saat itu, kamu tidak dapat bersaing dengan orang kuat dari negeri dongeng, bahkan jika kamu adalah makhluk yang kacau. Dia tidak melakukannya. Lakukan itu. Aku tidak tahu apakah dia khawatir dia akan mengungkap keberadaannya dan diperhatikan oleh kekuatan. Atau, dia ingin memurnikanmu dengan ide yang sama seperti orang-orang di negeri dongeng itu. Begitu kata-kata itu keluar, roh pedang Longkuan berkata tanpa ragu-ragu, lebih mungkin untuk menegaskan yang terakhir. Memang benar bahwa orang-orang berkuasa memantau dunia dalam kegelapan, tetapi mereka semua berada di luar jangkauan di negeri dongeng. Bahkan jika sesuatu terjadi padanya, mereka tidak bisa datang untuk menyelamatkan orang dengan segera. Orang yang mencurigakan itu, setelah menemukan tubuh aslinya, tidak pernah membunuhnya, yang cukup membuktikan bahwa dia memiliki nilai guna yang sangat penting bagi orang tersebut. Dan apa nilai guna terbesarnya? Itu dia. Spekulasi ini disetujui oleh roh pedang Suanyuan dan roh pedang Cixiao. Selain itu, apa yang dilakukan pria misterius itu di dunia ini? Seperti orang negeri dongeng lainnya, rebut kekuatan kekacauan dan gunakan untuk diri mereka sendiri. Dia tidak melakukannya. Kendalikan dunia dan perluas kekuatan Anda. Dia juga tidak melakukannya. Nah, satu-satunya daya tarik dunia ini baginya adalah kekacauan, roh bawaan. Oleh karena itu, setelah pertimbangan menyeluruh, tujuannya pastilah kekacauan. Dugaan ini membuat mereka dengan tegas menentukan tujuan pria misterius itu. Itu masuk akal, roh pedang Suanyuan setuju. Hanya demi kekacauan dia bisa menyelinap masuk dari negeri dongeng. Bagaimanapun, makhluk kacau memiliki daya tarik yang fatal bagi sebagian besar orang di negeri dongeng, bahkan para dewa, setan, dan setan. Di negeri dongeng, untuk memperjuangkan makhluk kacau, sebuah klan sering kali dihancurkan. Terlalu banyak orang yang ingin menjadi Luo Jinxian yang hebat. Untuk menjadi Luo Jinxian yang hebat, Anda harus memahami kekuatan kekacauan. Tidak ada cara lain. Dibutuhkan ratusan ribu tahun agar metode kultivasi biasa menjadi yang paling sombong di dunia. Dalam keadaan normal, dibutuhkan jutaan tahun atau puluhan juta tahun untuk menjadi Luo Jinxian yang hebat. Oleh karena itu, banyak orang yang mengambil jalan pintas. Jalan pintas ini adalah memburu dan memurnikan makhluk kacau. Makhluk kacau itu seperti kue manis. Semua orang ingin mencicipinya. Yah, karena orang-orang di negeri dongeng telah datang ke dunia ini, mengapa dia tidak menangkap mereka saja? Pedang Cixiao itu aneh. Masuk akal untuk mengatakan bahwa jika pria misterius itu benar-benar dari negeri dongeng, kekuatannya pasti di atas alam berbulu, dan dia tidak dapat membunuh Jericho Lee, tetapi jika dia ingin menangkap Jericho Lee bahkan tidak punya perlawanan apapun. Saya khawatir dia bahkan tidak bisa mengorbankan pedang Suanyuan. Roh pedang Suanyuan terdiam selama beberapa detik, dan merenung, kekuatan sedang mengawasi dunia di negeri dongeng. Mereka semua tahu angin dan rumput di dunia. Jika pria misterius itu menangkapnya, dia tidak akan bisa melawan, tapi masalahnya adalah pria misterius itu tidak bisa memurnikannya di dunia ini, dan hanya bisa membawanya ke negeri dongeng, atau ke dunia lain yang lebih lemah. Jelas, dia tidak bisa melakukannya. Artinya, tidak mungkin bagi pria misterius itu untuk membawanya pergi dari dunia, jadi dia tidak melakukannya untuk waktu yang lama, bukan? Roh pedang Longkuan tiba-tiba. Hampir benar bahwa dunia ini kecil dan lemah, namun bukan berarti semua orang di negeri dongeng itu kecil dan lemah. Meski mereka tidak cukup kuat untuk memanggil angin dan hujan, ada juga raja negeri dongeng yang sukses. Di negeri dongeng, Raja Abadi juga adalah penguasa negeri dongeng, dengan status tinggi. Orang misterius sama sekali tidak memiliki kekuatan kelas Raja Abadi, kalau tidak, dia pasti tidak bisa begitu hati-hati. Roh pedang Suanyuan harus menjawab. Sebagai satu-satunya artefak yang pernah memasuki negeri dongeng dan mengikuti Kaisar Suanyuan untuk belajar banyak tentang negeri dongeng, dia benar-benar yakin bahwa pria misterius itu tidak memenuhi syarat untuk menantang tingkat kekuatan Tao Sanxing. Itu bisa menjelaskan mengapa orang misterius tidak berani menangkap dan membunuh, dan mereka harus berhati-hati agar tidak mengekspos diri mereka sendiri. Pedang Longkuan luar biasa. Tapi,
Roh pedang Cixiao ragu-ragu sejenak, karena pria misterius itu tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak punya cara untuk tinggal di dunia ini. Bukankah dia menempatkan dirinya dalam bahaya tanpa alasan? Begitu pertanyaan itu keluar, suasana menjadi sunyi. Semua orang terbangun dan tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah mengabaikan masalah penting ini. Pria misterius itu tidak bisa mengalahkan penganut Tao Sanxing dan kekuatan besar lainnya, dia juga tidak bisa membunuh Jericho Lee, dia juga tidak bisa menangkap Jericho Lee, dia juga tidak bisa membawanya pergi dari dunia. Apa yang dilakukan pria misterius itu di dunia ini? Apakah kamu ingin mati? Jericho Lee mengerutkan kening, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dia sedang membuat peluang, siap bertemu orang-orang dari negeri dongeng. Roh pedang Suanyuan terkejut, maksudmu, negeri dongeng punya kekuatan untuk menemukannya di sini. Dengan baik. Jericho Lee menekankan kepalanya, dan bahkan jika kekuatan negeri dongeng tidak ditemukan, saya percaya bahwa orang-orang misterius telah mengirimkan kembali berita tentang makhluk kacau di dunia ini ke negeri dongeng. Tentu saja, saya percaya bahwa orang-orang itu egois. Sejauh ini, pria misterius itu mungkin belum mengirimkan beritanya kembali. Dia mungkin masih berusaha menangkapku, mengendalikanku, dan membawaku ke negeri dongeng. Tapi lama-lama, ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Baiklah, dia akan melompati tembok dan mengirimkan beritaku kembali ke negeri dongeng. Pada saat itu, aku khawatir pasukan negeri dongeng akan menyerang dunia dalam skala besar. Roh pedang Longkuan kehilangan suaranya karena takjub, jadi, dunia akan segera menghadapi krisis. Hampir seperti ini, tapi waktu tidak secepat itu. Jika seseorang ingin melepaskan obsesinya, mustahil tanpa proses psikologis jangka panjang. Orang misterius setidaknya harus bolak-balik berkali-kali, mencoba berbagai cara untuk memberi. Naik fantasi. Saat itulah bumi benar-benar dalam krisis, tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang invasi orang-orang negeri dongeng. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Begitu, tiba-tiba roh pedang Longkuan. Bagaimana kamu bisa yakin kapan dia akan mengirim pesanmu kembali ke negeri dongeng? Roh pedang Cixiao mau tidak mau bertanya. Bab 2641. Jericho Lee mengeluarkan ponselnya dari sakunya, membukanya dan melihat banyak pesan yang belum dibaca di kotak SMS. Dengar, Kongtong Laosu ingin menantangku dalam eksplorasi rahasia perakitan Wudao. Apa artinya ini? Saya tidak mengerti semangat pedang Cixiao. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, kamu baru berada di sini untuk waktu yang sangat singkat, dan kamu tidak tahu situasinya. Aku dapat memberitahumu bahwa meskipun reputasi Sekte Kongtong tidak terlalu baik, mereka masih terjerat dengan Jiuxuanmen. Jiuxuanmen bahkan lebih terkenal. Masuk akal untuk mengatakan bahwa reputasi buruk Jinyu juga dikaitkan dengan klan semacam ini. Fakta membuktikan bahwa sekolah Kongtong sebenarnya tidak terlalu bagus, tetapi nenek moyang Sekte Kongtong tidak. Saya telah membaca informasinya. Ia telah hidup ratusan tahun. Masyarakat awam sudah mengetahui takdirnya sejak berumur beberapa puluh tahun. Yang seharusnya diturunkan sudah lama diturunkan, apalagi yang berumur 70 tahun dan 80 tahun. Sebagai seorang laki-laki yang telah hidup selama ratusan tahun, dia tidak bisa gigih seperti seorang pemuda, dia telah mencapai kondisi pikiran bahwa segala sesuatunya datar seperti gunung. Dahulu kala, ketika saya berkonflik dengan Li Fengzheng, salah satu muridnya, dia tidak menunjukkan wajahnya. Saya khawatir pemimpin sekte kecil telah maju untuk menghentikan atau bahkan melindunginya. Tapi dia adalah patriark sekte besar yang terkenal di dunia. Tidak mungkin dia melakukan tawar-menawar seperti itu. Dia tidak pernah bertanggung jawab atas hal itu sepanjang waktu. Kemudian, saya membunuh Li Fengzheng, dan bahkan merindukan Gu Yi, sesepuh Sekte Kongtong. Dia masih tidak menunjukkan wajahnya, atau bahkan mengatakan ingin merepotkanku. Dari sudut pandangnya, ini adalah permusuhan pribadi saya dengan Li Fengzheng. Siapapun yang menang atau kalah adalah urusan pribadi kita. Tidak ada orang lain yang bisa ikut campur. Gu Yi telah melanggar sila, dan banyak ahli yang ditemukan Li Fengzheng juga telah melanggar sila, namun nenek moyang Kongtong tidak. Dari sini dapat dibuktikan bahwa ia telah mencapai ranah orang luar. Setelah itu, Guru Wucui, cucu langsung Gu Yi, datang untuk membalas dendam. Guru Wucui juga merupakan murid sejati nenek moyang Kongtong, dan budidayanya mencapai ranah Sanxian. Ia diharapkan mengambil alih posisi nenek moyang Kongtong dan menjadi pemimpin baru agama Kongtong. Setelah saya membunuh Guru Wucui, leluhur Kongtong membalas dendam kepada saya, tetapi dia tidak datang sendiri. Sebaliknya, dia mempercayakan hantu Jiuxuanmen. Bayangkan saja, jika pikiran Kongtong tidak cukup menyendiri, dia seharusnya datang untuk mengambil nyawaku secara langsung, tapi dia tidak melakukannya. Setelah aku membunuh orang mati, orang-orang Jiuxuanmen datang untuk membalaskan dendam orang mati, tapi nenek moyang Kongtong tetap saja tidak mengatakan sepatah kata pun. Segala macam tanda menunjukkan bahwa karakternya sangat berbeda dari seluruh sekolah Kongtong. Mari kita lihat bahwa dia akan menantangku dalam operasi eksplorasi rahasia.
Sejujurnya, dia harus sangat jelas bahwa kekuatannya benar-benar lebih rendah dari milikku. Selama dia memiliki otak kecil, dia tidak dapat mengambil inisiatif untuk mati. Tetapi dia tampaknya sengaja mencari kematian, dan perilakunya sangat tidak normal seperti sebelumnya. Pada titik ini, roh pedang Longkuan tiba-tiba berkata, maksudmu, seseorang mengintimidasinya. Itu benar. Jericho Lee sangat yakin untuk menganggukkan kepalanya, pada levelnya saat ini, 2 murid telah meninggal, cari saja mereka lagi. Sanxian dapat hidup lebih dari 500 tahun, dan dia sepenuhnya mampu melatih penerus baru. Mengapa mati sendiri? Perilaku abnormal hanya dapat membuktikan bahwa seseorang memaksanya melakukan hal tersebut. Di dunia sekarang ini, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menindasnya, hitunglah dengan cermat. Pertama-tama, Sekte Kunlun adalah pemimpin sekte tersebut. Dulu berada di peringkat pertama dalam daftar makhluk abadi yang tersebar, dan kekuatannya lebih kuat dari Sekte Kongtong. Namun Sekte Kunlun, sebagai sekte terbesar di dunia seni bela diri, tidak dapat melakukan tawar-menawar seperti itu. Sekte Kunlun adalah fasad dan sebuah spanduk. Untuk menjaga citra dan reputasinya sendiri, itu tidak mungkin bodoh. Oleh karena itu, sangat mustahil bagi Kunlun untuk mengintimidasi Kongtong. Yang kedua adalah bekas rumah Tianxi kedua, Tianxi saat ini. Saya telah berurusan dengan Tianxi tua beberapa kali. Dia baik hati dan jujur. Tidak mungkin orang seperti itu melakukan tindakan kotor seperti itu, jadi Tianxi tua sama sekali tidak mungkin mengintimidasi Kongtong Laosu. Nenek moyang Kongtong awalnya berada di peringkat ketiga dalam daftar makhluk abadi yang tersebar. Hanya 2 orang dalam daftar yang lebih baik dari dia. Adapun pemimpin Jiuxuanmen, Li Xuanwu, leluhur keluarga Li, saya tidak mengomentari apapun. Nenek moyangnya melakukannya. Tetapi untuk meningkatkan kekuatan saya, nenek moyang saya mengirimi saya banyak musuh yang kuat, tetapi tanpa kecuali, musuh-musuh kuat itu lebih kuat dari saya secara langsung. Tetapi sekarang kekuatan Kongtong lebih rendah dari saya. Bahkan jika Kongtong bisa bertarunglah denganku, itu tidak akan membantuku meningkatkan kekuatanku. Nenek moyang tidak bisa melakukan tindakan yang tidak berarti seperti itu, jadi dia tidak bisa mengintimidasi leluhur Kongtong sama sekali. Kalau dipikir-pikir, hanya musuh tak dikenal yang akan mengancam nenek moyang Kongtong. Dengan kekuatanku saat ini, satu-satunya orang di dunia yang dapat mengancamku adalah pria misterius dari negeri dongeng. Dan tidak peduli dari sudut pandang atau motivasinya, dia punya alasan bagiku untuk mengaitkannya dengan serangkaian tindakan abnormal mantan Kongtong. Leluhur. Maka mungkin saja pria misterius itu mengancam leluhur Kongtong. Karena dia telah mengintimidasi leluhur Kongtong, itu berarti dia belum putus asa dan masih berusaha mengendalikan dan menangkap saya. Apalagi saya yakin dia pasti telah menyiapkan jebakan lain untuk saya ketika dia pergi ke sana. Konferensi seni bela diri untuk mengeksplorasi rahasianya. Setelah kegagalannya, dia pasti akan memanfaatkan peluang lain untuk terus mengincar saya, dan sekarang hanya ada sedikit peluang untuk mengincar saya. Jadi saya khawatir dia akan pergi satu demi satu untuk mengintimidasi nenek moyang Kunlun, atau bahkan menyusahkan nenek moyang. Kemungkinan besar, dia akan menemukan 10 pedang terkenal terlebih dahulu, sehingga mengambil kesempatan ini untuk memaksaku untuk menyerah. Ketika semua kemampuannya habis, itu akan memakan waktu bertahun-tahun nanti. Menurut perkiraanku, paling lama tidak lebih dari 3 tahun, orang-orang di negeri dongeng pasti akan mulai menyerang secara besar-besaran. Setelah mendengar ini, roh pedang Cixiao tidak dapat menahan rasa khawatirnya, 3 tahun. Itu terlalu singkat, bukan? Bukan. Ya, saya khawatir 3 tahun bukanlah waktu yang cukup untuk berkultivasi. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, sulit bagi Anda untuk meningkatkan dari level sekarang ke alam berbulu, bukan? Roh pedang Xuanyuan juga khawatir. Jericho Lee tersenyum dengan tenang dan terlihat santai. Terserah saya. Meskipun sekarang saya hanya berada di alam abadi, saya yakin pasti ada kesempatan yang menunggu saya dalam operasi eksplorasi rahasia, yang dapat membuat kekuatan saya meningkat ke tahap perampokan. Selanjutnya, selama saya menemukan cara untuk memanfaatkan seluruh waktu untuk berlatih, saya bahkan dapat mengambil sedikit risiko dan melahap kekacauan dunia untuk naik. Meski ini sedikit racun untuk menghilangkan dahaga, yang terpenting saat ini adalah membuat dunia selamat dari krisis. Ketika saya menjadi lebih kuat, saya akan menebus kekacauan di dunia. Bab 2642. Mendengar hal tersebut, mereka merasa hal itu mungkin dilakukan. Kamu adalah roh bawaan dari kekacauan. Ini adalah tindakan mencari kematian bagi orang lain untuk secara langsung memurnikan ki kekacauan, tetapi kata-katamu dapat mempercepat kebangkitan kekuatanmu. Itu adalah jalan pintas. Pedang Xuanyuan sangat cerdas. Petik 2. Sejauh yang saya tahu, itu adalah jalan pintas. Saya khawatir, menyempurnakan ki kekacauan, atau menyempurnakan senjata untuk melahap 9 guntur misterius, dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan saya. Selama saya bisa memasuki alam eklosi, dengan kekuatan kekacauan yang saya miliki, saya harus mampu bersaing dengan yang kuat di alam Raja Abadi dan bahkan alam Raja Abadi.
Belum lagi, saya masih menguasai kekacauan. Setelah saya mencapai alam eklosi, saya terbang langsung ke negeri dongeng untuk pergi ke ruang kekacauan. Orang lain akan mati di ruang kekacauan, dan seharusnya ada tempat yang paling cocok untukku. Sekarang ranah jiwa Jericho Lee telah ditingkatkan ke ranah Lunhui, yang berarti efektivitas tempurnya bisa setinggi ranah eklosi Mahayana. Dengan bantuan kekacauan, ia bahkan mungkin memiliki keuntungan tertentu. Ketika ia melewati ambang batas terbesar dari masa transisi, saya khawatir kekuatannya akan meningkat pesat, dan dia mungkin langsung dibaptis oleh Chaos Guntur. Sebagai makhluk Chaos, Chaos Tianlei adalah tonik baginya, dan diperkirakan kekuatannya akan terbangun oleh sebuah lompatan. Siklus pertumbuhan roh bawaan yang kacau itu lambat. Meskipun sangat lemah pada masa pertumbuhannya, ia akan menjadi sangat kuat ketika ia tumbuh dewasa. Setelah masa transisi, ia akan bangkit secepat roket. Dibutuhkan waktu yang lama jutaan tahun bagi orang lain untuk mencapai keadaan. Roh bawaan yang kacau hanya membutuhkan waktu beberapa tahun, atau bahkan beberapa bulan, karena makhluk yang kacau dapat langsung memasuki ruang yang kacau, melahap kekacauan yang sangat besar. Bagi yang lain, ki kekacauan adalah kekuatan yang mematikan. Hanya perlu sedikit untuk membuat tubuh kuat yang dihormati sebagai negara Tao meledak dan mati dengan mudah. Saya khawatir Anda harus bersiap terlebih dahulu. Setidaknya jika Anda menerobos masa perampokan di alam rahasia, pergerakannya akan sangat luar biasa. Jika pergerakannya terlalu besar, saya khawatir orang-orang kuat di alam abadi kota mungkin tidak dapat menyembunyikannya. Itu hanya guntur biasa bagi orang lain untuk menerobos periode perampokan, tetapi Anda harus menjadi guntur yang kacau. Ini adalah guntur tingkat tertinggi. Sulit untuk tidak menarik perhatian. Roh pedang Suanyuan dengan cepat mengingatkan. Jericho Lee mengangguk, saya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Sebelum saya pergi ke laut, saya sudah menghubungi orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri. Mereka harus mengatur susunannya sesuai dengan kebutuhan saya. Itu kamu. Roh pedang Longkuan Tutut berseru, saya masih terkejut. Gambar aneh apa yang Anda kirimkan ke Asosiasi Seni Bela Diri? Ternyata itu adalah gambar susunan. Itu adalah susunan kacau surga yang mencuri dan mengubah matahari. Setelah memahami 36 keterampilan unik, saya memodifikasi susunan surga sebelumnya yang mencuri dan mengubah matahari. Ia memiliki kemampuan bersembunyi yang lebih kuat daripada susunan besar di sini sekarang. Untuk sementara dapat menciptakan ruang kekacauan untuk segala sesuatu dalam batas arai, dan kemudian mengarah ke ruang kacau. Jika saya mendeteksi dari batas luar, batas itu akan menjadi area terlarang mutlak, bahkan jika Raja Peri masuk, dia akan terbunuh. Arus balik dari arai ki yang kacau menembus tubuh dan menghilang. Namun, dibatasi oleh tingkat kultivasi saya saat ini, jika tidak, saya dapat membuat susunan ini lebih kuat dan membuat Xianzun tidak dapat menemukannya. Kekacauan adalah inti dari susunan ini. Sebagai roh bawaan dari kekacauan, ia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekacauan, namun masih memungkinkan untuk memanfaatkan sedikit kekuatan kekacauan. Dia langsung menggunakan susunan tersebut untuk membuat dislokasi spasial dan memasukkannya ke dalam ruang yang kacau, sehingga tidak ada yang bisa menemukan segala sesuatu di batasnya, apalagi memperhatikan guntur langit yang kacau. Ya, meskipun mereka tidak bisa membela Daluo, Jin Xian, dan Xianzun, tidak banyak orang kuat setingkat ini di negeri dongeng. Mereka menutup pintu atau menutup pintu. Meskipun mereka memahami kekuatan kekacauan, mereka tidak bisa tinggal di ruang kekacauan sepanjang waktu. Kekuatan kekacauan di ruang kekacauan jauh lebih kuat dari apa yang mereka kendalikan. Roh pedang Suanyuan puas. Sepertinya kamu sudah mengatur segalanya. Roh pedang Cixiao mulai percaya bahwa dia benar-benar punya cara untuk mengubah iblisnya menjadi kekuatannya sendiri. Jericho Lee tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Setelah mengetahui asal-usulnya, dia hampir selalu memikirkan cara untuk menekan iblisnya. Namun, dia merasa bahwa penindasan saja mungkin tidak selalu berhasil. Seperti kata pepatah, memblokir lebih baik daripada menghemat. Dia merasa bahwa dia bisa mencoba mengendalikan kekuatan sihir, karena pikiran jahat itu awalnya adalah bagian dari kekuatannya, tapi dia terlalu lemah untuk mengendalikan kekuatan ini sebelumnya. Tapi sekarang tidak sama. Sekarang budidayanya telah mencapai alam Sanxian yang agung, dan dia telah melangkah ke alam reinkarnasi. Dia berencana memanfaatkan kesempatan untuk menerobos masa perampokan dan memasuki ruang kacau untuk mengendalikan kekuatan iblis. Ini sangat beresiko, tapi dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, ia bersemangat untuk mencoba, karena sekali ia berhasil, berarti ia tidak hanya berhasil menyelesaikan krisisnya sendiri, tetapi juga memperoleh sumber kekuatan yang lebih dahsyat. Terlebih lagi, dia berencana untuk menyerap kekacauan di ruang kekacauan dan lebih meningkatkan kekuatannya. Sekalipun dia tidak bisa menggunakannya sekarang, cepat atau lambat, dia akan bisa menggunakannya. Ini gila. Namun, inilah gayanya. Ia selalu tidak suka bersikap bijak setelah kejadian, sehingga ia telah mempertimbangkan segala kemungkinan dan risiko serta memilih jalan dengan kemungkinan sukses tertinggi.
Meski beresiko dan mungkin gagal, setidaknya dia punya kesempatan untuk mencoba dan membuat kesalahan sebelum semuanya benar-benar terjadi, bukan? Jericho Lee mengambil ponselnya, melihat waktu dan menguap. Waktu terobosannya tidak selama yang diharapkan, hanya 1 bulan 10 hari. Senang rasanya bisa pulang. Awalnya, rencananya adalah membuat terobosan beberapa hari sebelum konferensi pencak silat. Namun, seiring dengan kebangkitan kekuatannya secara bertahap, pencapaiannya meningkat lebih cepat dari yang diperkirakan. Jelas sekali bahwa ketika roh bawaan Chaos tumbuh, semua kenaikan akan terjadi secara alami. Setelah menghapus susunan dan menghapus jejaknya, pulau tersebut kembali memasuki cakupan eksplorasi peta satelit. Perampokan transisi telah selesai. Sekarang segala sesuatu di pulau itu seperti biasa kecuali sejumlah kecil jejak yang terpotong oleh guntur. Tianlei telah diserap oleh Jericho Lee, sehingga kerusakan yang ditimbulkannya jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya, hampir sama dengan tidak ada kerusakan. Setelah kembali ke pantai, dia pertama kali menghubungi orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri untuk mempelajari tentang pengaturan susunannya. Dia mengetahui bahwa penataan susunannya masih dalam proses. Saya khawatir susunannya tidak dapat diselesaikan sampai operasi eksplorasi rahasia dimulai. Jericho Lee juga tahu betapa sulitnya mengatur susunan yang kacau. Bahkan jika 10.000 orang diizinkan untuk mengatur susunan ini, itu akan memakan waktu 6 bulan. Untuk menyelesaikan penataan susunan, perkumpulan pencak silat secara langsung mengatur 100.000 orang yang sebagian besar tidak mengetahui apa-apa tentang susunan tersebut, sehingga banyak terjadi kesalahan dan penundaan waktu dalam proses penataannya. Saya harus menyelesaikan langkah terakhir dari formasi sendirian. Saya tidak bisa menahannya apakah pria misterius itu berasal dari negeri dongeng atau tidak.